Masih sama Nia dalam channel Lian Rizky, channel yang bakal lampiasin lapar lo. Oke, guys, langka bukan berarti nggak ada. Mungkin itu sebutan buat makanan yang satu ini. Jadi aku hari ini mau ngajakin kalian kita nyobain namanya taho. Jadi setahu aku sih di Solo itu yang jual taho tuh cuma tinggal ada 2 orang doang guys yang masih eksis sampai saat ini. Jadi aku saat ini mau ngajak kalian ke taho namanya Pak Wagiman. Nah mungkin ini udah bukan Pak Wagimannya sendiri sih yang jual. Nah yang jual tuh cucunya, cuman tetap masih sama, tempatnya juga masih sama, ada di deket Kretek Gantung. Kalau kalian pengen tahu tempatnya taho Pak Wagiman, kalian datang aja ke daerah Kretek Gantung. Nah jualannya itu ada pas di depannya toko remaja yang jual kosmetik. Oke guys, jadi kata orang sih makan taho itu enaknya pagi-pagi sebelum sarapan karena bikin hangat di perut. Nah kali ini aku datang ke sini belum sarapan, jadi aku mau nyoba gimana rasanya taho yang hangatin itu. Oke, langsung aja yuk kita ke sana. Taho iya. Satu, dua? Satu aja, mau nyoba ya? Iya, iya. Silahkan. Mau lihat? Iya. Mas, taho itu sebenarnya apa aja sih? Ini sebenarnya cuman dari kedelai, Mbak. Kedelai digiling. Oh, tahonya itu? Tahonya Iya. itu dari kedelai, Iya. digiling. Digiling sampai halus itu. Diperes jadi susu kedelai. Oh, jadi diperes ininya, Iya. sarinya Ya, gitu. diambil sarinya doang. Jadi susu kedelai. Lah nanti dikasih bumbu, jadinya kayak gini. Oh, jadi kayak puding Kental. gitu ya Mas Iya, ya? benar. Kayak puding, kayak jenang, kayak seperti. Mas, ini sendoknya emang kayak gini toh? Iya, benar. Ini kan buat nyeser itu, Mbak. Oh iya, masnya bukan yang khusus. itu loh. Iya. Centong apa sih? Oh lah, kalau kuahnya sendiri tuh apa Mas? Ini kalau kuahnya jahe, Mbak. Oh, jahe Jahe ya. rempah. Apa yang bilang hangat itu karena jahenya itu dari ya. jahenya. Oke oke. Ya. Ini dari kapan sih Mas jualannya? Kalau saya baru saja, kalau Mbak Kakung sekitar ya udah lama, Mbak. 40 ya sekitar 40-an tahun. 40-an tahun ya. Separuh lewat Mbak Kakung. Ini buka dari jam Setengah 6 sampai habis. Oke guys, jadi bukanya itu jam setengah 6 sampai habis. Habisnya biasanya jam berapa Mas? Ya kalau minggu kayak gini, kalau udah puasa ya Mbak ya, jam 9 udah jam 10 Jam 10 paling udah habis ya. Kalau hari-hari biasa ya sampai jam 12 lebih. Oke. Yuk guys, Silakan. yuk kita nyobain ya namanya taho. Yuk. Guys, ini loh yang namanya tuh taho. Ya, mungkin emang jarang sih di daerah lain, mungkin di daerah kalian jarang banget yang jualan taho. Jadi yang dibilang taho tuh ini guys, putih-putihnya ini loh. Tadi di awal Masnya udah jelasin tentang cara pembuatannya taho. Jadi, nah tadi Masnya tuh cerita taho itu dari kedelai, terus dia tuh digiling, terus diperes, diambil sarinya. Nah itu nanti ada dikasih bumbu-bumbu apa gitu deh sama Masnya. Jadi bikin dia tuh kayak kental. Jadi kalau dari penampakannya sendiri, dia tuh kayak puding guys, kayak puding. Terus atau mungkin orang kayak bubur sumsum gitu sih ya. Nih, lembut banget kayak gitu. Nah terus kuahnya itu dari kuah jahe. Oh, tadi Masnya sih kuah jahe, kuah rempah-rempah sih. Jadi campurannya tuh ada jahe, ada serai, terus ada gulanya juga. Masnya tadi bilang pakai gula pasir. Nah, langsung aja ya kita coba. Kuahnya dulu ya guys. Guys, jadi kuahnya itu, kalian kelihatan nggak ya? Kuahnya tuh warnanya agak coklat-coklat bening gitu. Jadi ternyata tadi Masnya tuh sempat cerita tentang cara pembuatan. Jadi mereka itu persiapan bikin semangkok taho ini tuh ternyata dari malam guys. Malam itu bikin kuahnya dulu. Jadi katanya takaran untuk rempah-rempah di kuahnya itu harus pas. Jadi antara serainya banyaknya seberapa, terus jahenya juga
seberapa, ada daun jeruknya juga seberapa, gulanya gimana, itu mempengaruhi gimana warna coklatnya ini sama tahan lamanya juga. Nah kalau yang tahoknya itu sendiri rasanya itu sebenarnya plain guys. Jadi kalau kita makan cuman tahoknya sendiri rasanya itu plain, tapi dia tuh lembut banget. Tadi aku bilang kayak puding, enggak guys, ini lebih lembut daripada puding, kayak bubur. Jadi ketika pas kalian makan, nggak perlu dikunyah, udah langsung pecah di mulut, lumer di mulut, langsung masuk tenggorokan, hangat bener perutku nih. Oke guys, jadi bapaknya emang jualannya jam setengah 6 pagi. Nah kalau kalian pengen ngerasain hangatnya taho ini, enaknya taho ini, datang pagi-pagi aja kalian kesini sebelum kehabisan. Oke guys, aku mau habisin taho ini sama, oh ya, aku mau ajak kalian liatin alat untuk giling kedelainya. Tadi masnya bilang katanya mau ngeliatin kita tentang alat gilingnya itu. Oke, jadi setelah aku habisin kita langsung lihat ya alatnya. Oke. Guys, tadi kan aku bilang kalau kita diajak sama masnya liatin tentang cara pembuatannya dari taho itu. Nah sekarang aku udah ada di tempat pembuatannya taho. Ayo guys, kita langsung masuk aja ya, tanya sama masnya. Mas. Iya mas. Oke. Kita mau tanya nih tentang cara pembuatan taho. Kita barusan udah nyoba tuh taho. Terus kan lembut banget mas. Belum pernah juga ngerasain kayak begitu lah. Mau tanya tentang pembuatannya taho tuh awalnya gimana mas? Awalnya seperti ini, mohon maaf. Kita dari rumah kita rendam dulu kedelai itu 2 sampai 2,5 jam. Kedelai ini ya, Kedelai yang kering. masih kering ya. Kita rendam 2,5 jam. Terus dari rumah ke sini kan otomatis yang pertama giling ada yang jualan di pasar gede. Ya kita dapat giliran yang kedua. Jadi kita agak timingnya agak longgar. Oh gantian giliran gitu Iya, betul. maksudnya. Setelah direndam, kita taruh sini, hilangkan airnya, ditambahin 1 gayung. Kita untuk menghilangkan kulit arinya. Jadi posisi delaynya kita hilangkan kulit arinya di sini. Biar putih gitu ya. Kalau udah 2,5 jam tadi, delay akan berubah warna. Jadi yang coklat menjadi putih. Yang pertama itu. Kalau kita kurang, delay warnanya agak berbeda. Yang kedua, kalau kita pakai blender, nggak pakai mesin giling atau alat giling tradisional ini, yang keluar pun warnanya akan coklat. Tidak seperti baju yang kita makan tadi. Kalau aku pernah eksperimen di rumah, bikin sendiri seperti itu. Kalau kita pakai blender atau alat potong, dia pati yang keluar tuh tidak akan warna putih. Oh, tapi jadi kalau di sini, ini tempat giling. iya. Jadi guys, mohon maaf, ternyata seperti ini. tempat gilingnya tuh kayak begini guys. Coba deh, mau diperagain sama mas. Kalau kita pakai seperti ini, mohon maaf. Dalamnya, mohon maaf, ada tuasnya, ya kan? Ada tuasnya. Jadi dia harus ada ring seperti ini, mohon maaf. Kalau kita tidak ada ini, kita tidak bisa jalan. Oke. Buat tumbuknya ya. Iya betul. Nah, kalau udah ada ring, dia bisa gerak. Oh iya. Oke, seperti ini. Karena dia besar, tidak mungkin kita seperti ini. Terlalu berat ya Berat, mas ya. betul. Jadi kita pakainya bantuan dari seperti ini. Jadi waktu saya giling, saya nuang beli air sedikit-sedikit. Nanti ada adik saya tadi yang kerja di sini. Dia posisinya akan selalu seperti ini. Mas boleh nyoba nggak? Boleh. Oke. Silakan. Guys penasaran banget, aku pengen nyoba ya. Bentar. Ini harus naik gini mas. Iya, karena kayak gini. Guys harus naik ternyata. Iya seperti itu. Terus gimana mas? Dorong ke depan. Dorong ke depan. Ya. Akan cepet. kalau tidak terbiasa, Oh iya mas. dia akan berhenti di sini. Oh gitu. Coba. Oh. Tapi kalau udah terbiasa, ikutin iramanya, dia bisa muter. Coba dorong. Aduh guys, berat. Mas ini berapa lama ini digilingnya nih mas? Kalau gilingan pertama mungkin bisa hampir Guys. 20 menit. Berat. Berat. Berat ternyata. Aku nggak biasa berat ternyata. Bisa. Sekali lagi mas. Ya, boleh. Aduh. Iya. Guys, berat Seperti ternyata. itu. Oke ini mesin gilingnya ya mas ya. Otomatis
di Oh ini di seperti ini. ya. Oh. Gilingan pertama dia akan ngeluarin busa banyak, jadi kita buang busanya. Oh. Itu busa yang bikin nggak jadi tahu. Tapi gilingan yang kedua keluar busa itu yang bikin jadi tahu. Oh berarti setelah di ini terus habis itu digiling lagi? Iya, jadi kan otomatis busa yang pertama dibuang, kita masukin sini. Oh bentar kita perah. guys. Jadi entah Ini alat untuk mers atau nyaring, saringan. Oh buat nyaring tadi Iya, hasil dari Betul. gilingannya dari tadi sini ya. sudah lembut, tapi di sini harus dipastikan lembut lagi. Jadi air sari padi yang keluar dari sini masuk ke sini tidak ada bongkahan satupun. Oh. Nanti bongkahan yang udah di sini kita masukin sini lagi, kita takaran air, ulang lagi biar dia menjadi lebih pipih lagi. Jadi untuk yang kedua dipastikan takaran air untuk satu paket tadi kan Iya. 20 liter. Jadi kita harus benar-benar 20 liter lebih sedikit. Kalau 20 liter lebihnya banyak, persentase tidak jadi tahunya. Karena kebanyakan air jadinya susu deli walaupun sudah dicampur bumbu. Jadi Guys, seperti itu. ternyata pembuatannya tuh Ribet. rumit, Iya. ribet banget. Makanya tadi aku bilang bisa lembut banget, lebih lembut dari puding ya Mas Iya. ya. Ternyata prosesnya guys, aduh. Nanti di depan kita kasih bumbunya. Kita kan kalau kasih bumbu dari majikan satu paket kayak gula 1 kilo, itu kita sisakan. Memang kalau semua dimasukin nanti jadinya tahu. Jadi bumbu tadi sedikit kurang atau kebanyakan masuk itu juga buruk. Terlalu sedikit jadinya susu deli, kebanyakan bumbu semua nanti jadinya tahu. Jadi benar-benar diingat. Iya guys, jadi aduh, tadi takarannya bener harus pas ya. Takarannya itu harus pas, airnya pas, bumbunya pas. Kalau enggak pas, nanti enggak jadi tahu yang lembut kayak tadi kita makan. Tapi bisa jadi kayak tahu ya Mas ya. Saya kemarin ada yang pernah jualan tahu. Heeh. Oh, ini ada yang jualan tahu naik sepeda motor gitu kan. Aku enggak mau bilang aku juga bikin tahu kan Mbak. Nah itu Iya, iya, aku iya. ini berapa Bu? Sekian ribu. Oh ya, terus ibunya bilang ini makanan belum tentu orang Solo mau Mas. Nah, tapi nggak apa-apa, istri saya ambil tak kasih makan ini. Aku makan itu teksturnya keras. Jadi tidak seperti yang saya bikin. Jadi kayak mohon maaf roti lapis bersap-sap seperti itu waktu aku potong itu. Oh seperti ini. Terus aku rasa oh berbeda kayak Berbeda. gitu. Oh, Jadi iya, memang kita mungkin ikut majikan itu kita ada setoran. Tapi karena majikan punya ini kita tidak jadi berat. Oh iya. Kalau tidak punya ini itu setoran kita berat karena lumayan banyak setorannya per hari. Tapi karena majikan kita punya fasilitas ini sama air, Oke. kita tidak ada beban karena iya. kita membantu. Oh iya, Mas lupa. Itu yang bentuknya kayak sumur, itu sebenarnya apa sih? Itu sebenarnya wajan untuk bikin setelah mohon maaf, Guys, kita lihat ya. setelah dari sari dele kita masukin sini hanya satu campurannya daun pandan, tidak ada yang lain. Oh. Guys, tadi dikiranya sumur ya, ternyata bukan guys. Jadi di dalam nanti setinggi ini sari padinya dele, kita kasih daun pandan. Selain itu tidak boleh kasih garam, kasih gula apapun tidak boleh, hanya daun pandan untuk mengurangi kuatnya aroma dele. Oh, yang sengir-sengirnya gitu ya. Iya. Kalau terlalu kuat waktu di blender itu aromanya kuat sekali. Beda sama waktu dipipihkan dengan mesin giling. Oh, oke. Siap. Kita harus pakai Guys. kayu bakar atau bakar kelapa. Oh iya, guys, ternyata harus pakai nih, lihat. Ada kayu bakar sama batok kelapa. Nggak pakai kompor ya Mas ya? Tidak boleh. Kalau Jadi dia akan cepat gosong di bawahnya. oh ya, kalau pakai kompor tuh katanya cepat gosong guys. Jadi ternyata ya demi kita mendapatkan semangkok taho tadi yang tadi harganya 8.000 aja, ternyata proses pembuatannya tuh aduh, aku yang cuman giling aja capek sampai keringetan guys, apalagi bapaknya berapa kilo ya Pak ya. Oke, jadi mungkin sekian ya review kita hari ini. Kita udah nyobain taho, bahkan udah diajak tentang cara bapaknya bikinnya kayak mana. Jadi langsung aja kalau kalian pengen nyoba taho yang rasanya enak, 8.000 satu mangkok, langsung aja datang ke tahonya Pak Wagiman yang ada di depannya toko remaja atau di Tetek Gantung guys, lebih gampangnya. Oke, langsung aja ke sini. Oke, mungkin sekian review kita hari ini. Kita ketemu lagi di next video. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you next video.